selamat datang kembali di YouTube channel saya Sirma. Hari ini saya mau bahas soal seberapakah sebenarnya garam secukupnya. Jadi, ini sebenarnya adalah kegelisahan saya dan masalah saya semenjak beberapa sebulan atau beberapa bulan sebelum saya menikah. Jadi kan saya nganggapnya masak itu adalah kan salah satu survival skill. Jadi setidaknya dasar-dasar saya mesti tahu. Jadi saya nyoba masak sayur saat itu. Sayur yang sederhana saya lihat di YouTube-nya, tutorialnya di YouTube, kayak cuman tumis bawang merah, bawang putih, tumis. Terus habis itu masukin sayurnya. Habis itu kasih garam, terus kasih penyedap rasa atau apa, kasih air, terus udah jadi kayak gitu kan, sesederhana. Tapi yang masalah yang muncul adalah itu kasih garamnya kayak secukupnya. Dan saya nanya sama ibu saya, "Ma, garam secukupnya itu seberapa?" Terus jawaban yang saya dapat adalah ya sekira-kiranya. Itu jawaban yang tidak menjawab gitu loh. Why? Terus akhirnya saya dikasih tahu, ya kamu masukin dulu garam sedikit, kamu cicip, nanti kalau kurang tambah lagi, kayak gitu. Kalau misalnya keasinan ya tambahin airnya. Kayak itu clue-nya yang dikasih ke saya. Tapi saya kayak kesel saat itu, karena kenapa sih susah banget ngasih tahu cuman setengah sendok teh atau seperempat sendok teh. Kenapa nggak dikasih tahu langsung aja gitu? Kenapa harus dengan kata kira-kira? Jadi rumusan masalahnya ada dua nih. Yang pertama, seberapa sebenarnya, berapa gram atau berapa nyatanya si garam secukupnya itu. Dan nomor dua, kenapa sih orang-orang atau ibu saya itu susah banget ngasih tahu garam secukupnya itu dengan angka yang konkret gitu loh. Kenapa? Jadi ada dua. Tapi setelah sekarang saya udah nikah 2 tahun. 2 tahun ya bener. 2 tahun kalau nggak salah. Iya 2 tahun. Lebih dikit lah. Saya akhirnya mengetahui jawaban, mendapatkan jawaban itu secara otodidak. Jadi saya udah dapet nih jawaban dari kedua masalah saya, yaitu yang pertama, seberapa garam secukupnya, dan yang kedua, kenapa kita nggak bisa ngasih tahu. Ini karena ada satu kejadian yang menempatkan saya di tempat yang dulu ibu saya gitu loh, maksudnya. Jadi saya sempat mandiin anak saya kalau nggak salah, terus nyuruh suami saya motong bawang, tinggal potong bawangnya sama cuci sayurnya, habis itu tumis bawang merah, bawang putih, tumis sayurnya, dan kasih garam dan air. Udah segitu aja, sesimpel itu. Dan terus dia nanya dong, garamnya seberapa? Nah, ketika itu saya langsung, oh jadi gini ya rasanya ditanyain garamnya seberapa. Karena sebenarnya saya nggak tahu harus bilang seberapa. Itu rumusan masalah kedua udah kejawab kan. Kenapa sih orang-orang tuh atau ibu saya atau siapapun yang ketika ditanya garamnya seberapa dia nggak bisa jawab? Karena kita nggak lihat masakannya. Jadi saya akhirnya learning by doing kan. Tiap hari kan masak, kadang kasinan, kadang nggak ada rasanya kayak gitu kan. Jadinya saya tahu bahwa garam itu disesuaikan dengan volume masakannya dan tergantung jenis. Kalau ini konteksnya sayuran ya, kayak numis sayur yang ada kuahnya kayak gitu. Tergantung sayurnya itu volumenya seberapa setelah ditumis. Jadi ada beberapa sayur yang tadinya itu dia semangkok besar, contohnya bayam gitu ya, semangkok full besar gitu. Ketika ditumis dia kisut sampai nggak sampai segenggam, kisut kayak gitu. Jadi ketika sebelum dimasak itu kita belum bisa menentukan garamnya harus pakai seberapa. Ketika dia udah ditumis dan sudah layu dan kita sudah menentukan berapa banyak kuahnya,
barulah di situ kita bisa kira-kira dengan kuah sekian garamnya seberapa, kayak gitu. Itulah kenapa ibu-ibu kalau misalnya kalian nanya, nggak segampang itu jawabnya, karena kita nggak lihat seberapa. Tapi kalau misalnya kalian masak setiap hari, itu kan udah ketahuan kalau kemarinnya keasinan, berarti hari ini dikurangin dikit, kayak gitu. Kalau kemarinnya misalnya ndak ada rasanya atau kurang, hari ini porsi garamnya ditambahin, seperti itu. Tapi ada juga yang ngasih tahu, saya juga baca di internet, katanya garam secukupnya itu kamu ya seperti yang dibilang ibu saya juga. Jadi kamu masukin garamnya sedikit aja dulu, dicicipin, terus kalau kurang ditambah lagi, kayak gitu. Tapi saya, sepengalaman saya, nggak menganjurkan cara yang itu. Kenapa? Karena pas kita naruh garam sedikit itu ketika garamnya belum menyebar itu kita cicipin itu, dia belum berasa, jadi kita ngerasa selalu kurang dan endingnya pasti keasinan kalau saya. Jadi saya saranin kalau yang awal itu kita pikirin dulu pakai otak, kira-kira dengan kuah segitu butuh garam seberapa. Tapi kan kita nggak tahu. Dan kalau menurut saya sih jangan dicicipin saat dimasak. Jadi saat baru kita mau matiin kompor, sebentar sebelum matiin kompor, saat itulah harus dicoba. Terus dan dievaluasi, jangan lupa waktu kita makan, dan diingat untuk keesokan harinya. Jadi ketika kita udah hari ini misalnya keasinan, berarti besok harus dikurangi sampai kita menemukan seberapa harusnya garam itu yang pasnya. Oh, jadi takarannya udah tahu. Kalau besok kuahnya bertambah, itu berarti garamnya nambah seberapa, itu kayak otomatis gitu dia. Itulah arti dari garam secukupnya. Dan ini saya mau nambahin, mungkin tiap orang cara masaknya beda ya. Saya nggak expert banget, tapi saya dulu pernah nonton yang drama Korea yang Jewel in the Palace, kalau nggak salah. Itu si tukang masaknya, si peran utamanya itu pernah kehilangan indera pengecapnya, jadi dia nggak bisa presisi dalam rasa asin atau rasa apa gitu. Dan akhirnya dia tetap bisa masak untuk keluarga istana tanpa mencicipi makanannya. Saat masak itu tanpa nyicip dia bisa. Saya nggak tahu itu kan cuma di film, tapi kenyataannya saya kalau masak itu sering lupa nyicipin. Tapi karena udah setiap hari masaknya kayak gitu-gitu aja, dan porsinya nggak berubah, jadi setiap hari itu cuma porsi untuk 2 orang kayak gitu kan, nggak berubah, nggak banyak berubah lah, nggak lah yang sampai satu keluarga 10 orang gitu. Saya belum pernah masak yang kayak gitu, jadi saya nggak tahu juga kayak gitu garamnya seberapa. Jadi itu perlu latihan, jadi day by day kita akan tahu seberapa garam secukupnya itu. Saya harap video ini bisa ngejelasin ya kenapa orang-orang susah banget bilang garam itu setengah sendok teh atau 1 sendok teh gitu. Kenapa sih orang mesti pakai kata secukupnya? Saya juga dulu kesel, tapi sekarang saya tahu kenapa. Oh ya, itu. Jika kalian terbantu atau menjawab pertanyaan kalian video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di share. Siapa tahu ada yang masih kesel kenapa sih orang-orang pakai kata garam secukupnya. Semoga ini membantu. Jangan lupa di subscribe dan tunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa.